Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel RDS Project. Teman-teman, pada project kali ini kita akan membuat kredensa dengan ukuran panjang 170, lebar 55 cm dan tinggi 80 cm. Ini kita akan melapisi satu plywood full, plywood 15 mili. Nanti kita nggak cuma sekali pakai ini ya teman-teman, jadi nanti kita potong kiranya untuk kebutuhan yang tidak perlu disekrup dulu, seperti misalkan bagian atas kabinet, bagian samping kanan kiri kabinet, yang dimana cuma dilapisi satu HPL dulu, sisi dalamnya dulu. Nanti kita ambil dari potongan plywood ini teman-teman. Ini kita akan memotong bagian atas kabinet ya teman-teman, bagian atas kabinet, kemudian samping kanan dan kiri. Ini kita potong untuk kaki mejanya sekitar 4 cm ya teman-teman. Ini perakitan untuk lantai kabinetnya. Kita pakai plywood yang mentah karena harus disekrup dulu ke kakinya ya teman-teman. Setelah dipaku tembak, kita perkuat dengan skrup. Kemudian kita potong untuk sisi HPL-nya. Ini adalah HPL untuk lantai kabinetnya ya teman-teman. Kemudian kita lakukan pengeleman. Dua lapis ya teman-teman, dua lapis untuk lapisan lemnya di sisi plywoodnya, dua lapis di sisi HPL-nya, dua lapis, supaya nanti lemnya merekat dengan sempurna. Setelah ditempel kemudian ditekan ya teman-teman. Rapikan menggunakan router. Berikan rangka di sisi tengah kaki kabinetnya. Kemudian kita rangkai dengan dinding kanan dan kirinya serta bagian atas dari kabinet ini ya teman-teman. Saya menggunakan paku tembak merek Wipro. Kemudian skrup dari sisi luar. Ini adalah potongan plywood 6 mm dilapisi HPL satu sisi untuk menutup bagian belakang atau biasa kita sebut pagar ya teman-teman. Untuk penutup belakangnya pakai plywood 6 mili dilapisi satu HPL. Kemudian kita paku dan disekrup. Ini setelah dipasang sekatnya, penyekatnya tadi. Ini adalah potongan pintunya teman-teman. Jangan lupa dipasang tabukan ya, namanya tabukan teman-teman. Jadi kalau pintu ditutup nggak ada rongga. Kemudian pasang juga topinya. Saya menggunakan topi dari plywood 12 mili 2 ya teman-teman. Jadi ketebalan topinya 2,4 cm. Kemudian lapisi bagian sampingnya setelah dipasang topi ya teman-teman. Jadi bagian topinya ikut kena HPL. Nah, untuk ketebalan top table-nya kita kasih plywood 9 mili untuk di bagian kanan kirinya supaya terlihat
terlihat full top table-nya. Ini pemasangan laci ya teman-teman, pemasangan rel laci. Lapisi keseluruhan bagian tepi dari kabinet ini ya teman-teman. Rapikan menggunakan siku bisa, menggunakan kikir juga bisa. Kemudian kita lapisi bagian depan dulu ya teman-teman, bagian depan dari top table atau topinya. Jadi nanti yang bagian top table atasnya itu lapisan terakhir. Ratakan menggunakan siku, bisa juga menggunakan router, bisa juga menggunakan kikir. Potong HP untuk top table-nya sesuai ukuran, dilebihi sekitar 2 cm. Lakukan pengeleman, tetap 2 lapis ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk mendukung channel ini lebih maju lagi. Setelah ditempel biasa, kemudian ditekan supaya lem merekat dengan sempurna, kemudian dirapikan menggunakan siku. Kalau ini jangan menggunakan router ya teman-teman, bisa menggunakan siku, bisa menggunakan kikir. Ini adalah proses pembuatan laci ya teman-teman. Bagian edging pintu kita lapisi dulu sebelum bagian sisi depannya. Buatkan lubang untuk engsel sendok, jarak dari tepi kurang lebih sekitar 4 mili ya teman-teman. Kemudian pasang engsel sendoknya, jangan lupa dihaluskan. Kita menggunakan handle GP30 ya teman-teman. Jangan lupa dikikir supaya nggak tajam handle-nya. Kemudian kita pasang menggunakan skrup dari sisi dalam. Untuk pintu dan face lacinya kita menggunakan plywood 18 mili ya teman-teman, supaya pas dengan handle GP30 nya. Kemudian pasang pintunya, setel dulu, pastikan pas. Setelah itu kita bersihkan sisa-sisa lem yang masih ada menggunakan thinner dan kain supaya bersih semua. Oke, itu proses pembuatannya ya teman-teman. Dan ini hasilnya. Top table menggunakan warna putih motif marmer, kombinasi warna kredensia ungu doff mix putih. Bagian dalam kabinet full HPL putih. Kita menggunakan engsel slow motion. Ini untuk lacinya, kita menggunakan rel laci hitam. Di bawah laci ada satu ruang masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini supaya lebih berkembang lagi, lebih maju lagi.
dengan cara pencet tombol subscribe dan pencet tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.